Assalamualaikum, hari ini aku mau bikin bumbu dasar dalam masakan untuk stok beberapa minggu. Yang pertama ini adalah sambal cabai kering, yang kedua bumbu dasar putih, yang ketiga bumbu balado, dan yang keempat sambal buat makan. Kalau mau nyetok bumbu itu, pastikan bumbunya yang memang sering kalian butuhkan. Yang pertama ini aku mau bikin bumbu dasar putih. Bahan-bahannya seperti biasa, yaitu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sekarang kita akan ngeblendernya. Di sini aku menggunakan minyak, gak pakai air. Karena kalau pakai air itu aku males nantinya harus disurutin dulu airnya. Jadi proses menggorengnya itu akan lebih lama. Tapi tantangannya kalau ngeblender pakai minyak itu, minyaknya harus banyak dan harus sering diaduk-aduk. Karena kalau minyak itu kan gak selembut air, jadi suka nempel-nempel gitu. Jadi pergerakan si bumbunya itu juga lambat. Setelah proses blender selesai, sekarang kita akan menggoreng bumbunya dan ini hasilnya bisa dilihat. Kalau ngeblendernya pakai minyak kan ini udah langsung digoreng aja, nggak perlu disurutin lagi kayak pakai air. Awal-awal minyaknya memang nggak kelihatan, tapi lama-kelamaan mulai berkeluaran. Kalau warnanya udah mulai pekat kayak gini, berarti ini udah mateng dan bisa dilihat minyaknya banyak banget. Setelah matang, kita matikan api kompor, lalu kita diamkan sampai dingin. Setelah dingin, kita masukkan ke wadah dan tutup, lalu simpan di kulkas. Yang kedua, aku mau bikin sambal cabai kering karena aku suka jualan boci, jualan cireng isi, jadi sambal cabai kering ini penting buat aku. Ini adalah 250 gram cabai kering dan 200 gram cabai rawit. Sebelum di blender, cabai-cabai ini harus direbus dulu supaya pedasnya itu makin mantul. Direbusnya sampai si cabai-cabainya ini terlihat kembung begini, berarti ini udah mateng. Sekarang kita angkat lalu kita dinginkan dulu. Setelah dingin baru mulai kita blender, tapi jangan semuanya dulu karena melebihi kapasitas. Jadi sebagian aja dulu. Karena cabai ini tadi direbus dulu jadi udah mengandung air, jadi aku ngeblendernya pakai air aja. Setelah agak halus bisa dilihat ini jadi menyurut, jadi tidak melebihi kapasitas lagi. Baru kita masukkan cabai-cabai sisanya. Tapi karena ini banyak banget, jadi harus kita aduk-aduk sesekali supaya halusnya rata. Setelah semuanya halus baru mulai kita goreng, tapi sebelum ditambahkan minyak kita surutkan dulu airnya karena tadi ngeblendernya pakai air. Kalau airnya udah surut baru kita tambahkan minyak, dan total minyak yang digunakannya ini sekitar 300 ml. Jangan lupa kita bersihin pinggir-pinggirnya supaya nggak mudah gosong. Kalau warna merahnya sudah pekat, sudah lebih tua, berarti sudah matang. Setelah dingin baru kita masukkan ke wadah. Sekarang kita akan membuat bumbu ketiga, yaitu bumbu balado. Seperti biasa bumbu balado ini cabai merah, bawang putih, dan kemiri. Seharusnya cabai merahnya cabai merah besar ya, tapi karena di daerah aku tidak ada jadi pakai cabai keriting aja. Ini seberat 200 gram. Bawang merah 150 gram, bawang putih 100 gram, dan kemiri 100 gram lebih, jadi totalnya 500 gram lebih. Sekarang kita blender bumbunya seperti bumbu dasar putih tadi. Bumbu balado ini juga di blendernya menggunakan minyak. Ingat ya, minyaknya harus banyak dan harus sering diaduk-aduk. Ini total minyaknya 300 ml untuk seberat 500 gram bumbu. Setelah halus merata baru kita goreng. Seperti menggoreng bumbu putih tadi, kita gorengnya langsung goreng aja, nggak perlu ditambah minyak lagi apalagi disurutin air karena tadi ngeblendernya nggak pakai air. Dioseng-oseng aja terus sampai minyaknya keluar. Bisa dilihat minyaknya berkeluaran. Kalau udah wangi berarti udah matang. Kita dinginkan lalu kita masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa ditutup supaya awet. Sekarang kita akan membuat sambal tomat, tapi di sini aku ngeblendernya nggak pakai blendernya tapi pakai choppernya. Karena blender Philips ini mempunyai 4 fungsi, bisa untuk blender, bisa untuk chopper, juga bisa untuk juicer. Kalau pakai chopper tidak perlu pakai minyak, tapi udah kenceng banget jalannya. Chopper ini memang cocok untuk sambal yang tidak terlalu halus di blendnya. Sekarang kita goreng, ini digorengnya di wajan bekas bumbu balado tadi. Meskipun di blendnya tidak pakai air, tapi karena ini sambal menggunakan tomat yang otomatis mengeluarkan air, jadi sebelum ditambahkan minyak harus kita surutkan dulu airnya. Kalau airnya sudah surut, baru kita tambahkan minyaknya.
Baru kita oseng-oseng terus dan jangan lupa tambahkan bumbunya. Di sini aku cuma tambahkan garam sama mecin. Kalau pengen lebih sedap bisa ditambahkan gula sama terasi. Karena dirasa minyaknya kurang, aku tambahin lagi minyaknya. Lanjut oseng-oseng sampai matang. Jangan lupa dicobain apakah pas kematangan dan bumbunya. Kalau sudah pas, kita dinginkan saja. Setelah dingin, kita masukkan ke wadah. Ini aku masukin ke mangkok kecil aja karena ini cuma sedikit. Pasti cuma bertahan beberapa hari aja buat aku. Ini dia bumbunya. Sekali lagi aku ingatkan, kalau mau menyetok bumbu itu, pastikan bumbunya yang memang sering kalian gunakan. Bumbu sambal ini bisa untuk sambal bakso, sambal mie, atau sambal lainnya. Kalau bumbu putihnya bisa untuk capcay dan sayur sop atau yang lainnya. Kalau mau untuk soto, kita bisa tambahkan kunyit dan jahe. Kalau mau untuk seblak, bisa kita tambahkan kencur. Untuk bumbu baladonya biasa untuk masakan-masakan balado. Kalau sambalnya itu penting buat aku yang nggak bisa makan tanpa sambal. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.